Kalau bahasa Inggrisnya hendak bakantut. Karena di hadapan Rasulullah dia tahan kantutnya, dia mengapit karena tahan juga. Akhirnya keluar. Ya mohon maaf kalau buang angin ini agak ditahan sedikit, biasanya keluarnya agak panjang ya Gus ya. Pengalaman beliau iya katanya ya. Biasanya kalau agak panjang di hadapan Rasulullah. Ibu bisa membayangkan, jangankan kentut di hadapan orang yang paling mulia makhluk, orang yang dijamin masuk ke dalam surga, orang yang memberikan syafaat, di hadapan atasan kita saja kalau kentut malunya luar biasa. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Perempuan ini bertanya berulang kali, Rasulullah pura-pura tidak mendengar, sampai yang kesekian kali dia bertanya dengan suara yang keras, baru Rasulullah menjawab. Maka dia punya pikiran, dia bilang, kalau saya bertanya saja Rasulullah tidak mendengar, apalagi suara kentut saya. Padahal Rasulullah mendengar, tapi Rasulullah pura-pura tidak mendengar. Kenapa? Agar perempuan itu tidak malu di hadapan Rasulullah SAW. Kalau kita kawan bakantut, kadang-kadang dicari, ada yang beristilah mencium aja. Bila ada batamuan dinyanyiakannya, sang tut. Padahal mohon maaf ini akhlak Rasulullah. Kalau orang malu, kalau itu membuat harga diri orang jatuh, Rasulullah sembunyikan. Bagaimana? Agar harga diri orang itu masih terjaga, agar orang itu masih punya wibawa. Rasulullah pura-pura tidak mendengar kantut itu perempuan, agar harga diri perempuan itu terjaga, agar dia tidak malu di hadapan Rasulullah SAW. Inilah adalah akhlaknya Rasulullah. Mohon maaf, saya yakin di setiap kantor pasti ada teman yang memiliki aib dan kesalahan. Kalau kita punya akhlaknya Rasulullah, tutuplah aib teman kita. Jangan buka aib teman kita. Kenapa? Karena itu membuat teman kita malu. Dan ini adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Yang kedua, ini ada cerita juga. Habis nyampihan makanan. Yang kedua, pernah juga tamu datang. Tamu datang ini mohon maaf membawa jeruk. Kalau kami Banjar menyambat limau. Tahu pian orang Jakarta apa menyambatnya lah. Membawa jeruk menemui Rasulullah. Setelah dikasih sama Rasulullah, dimakan oleh Rasulullah, sebiji beliau makan jeruknya beliau senyum. Tamunya juga senyum. Tamunya belum pulang, diambil lagi jeruknya dimakan lagi. Sahabat-sahabat bertanya, hari ini Rasulullah beda dengan biasanya. Biasanya Rasulullah kalau makan selalu bersama. Kenapa hari ini makan sendiri? Sampai tamunya pulang. Setelah tamunya pulang, maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ini engkau beda ya Rasulullah. Biasanya kalau makan selalu bersama. Kenapa hari sampean makan sampai 2 biji jeruk yang gak berbagi-bagi? Kata Rasul, tahukah engkau, limau yang saya makan ini masamnya luar biasa. Kalau saya kasih kepada kalian, kalau kalian tidak sabar, lalu kalian ngomong apa ngomongnya, masamnya limau nih, kesian tamu yang datang malu. Agar tamunya tidak malu, saya makan ini jeruk dalam keadaan senyum, agar tamu merasa jeruk yang diberi adalah jeruk yang manis, dan saya tidak ngasih kepada kalian agar kalian tidak mempermalukan tamu yang datang. Setelah tamunya pulang, silahkan habiskan aja lam yang tidak jadi masalah. Ini cerita ini kelihatannya singkat, Pak. Tapi ini adalah akhlaknya Rasulullah. Bagaimana agar orang lain tidak malu. Itulah yang dikatakan ahabbu amal indallah idkhalul surur fi qulubil mu'minin. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kegembiraan di hati orang yang beriman, walaupun hanya dengan senyuman saja. Yang namanya berbuat baik bukan hanya dengan uang saja. Tatkala muka kita ramah, senyum, melayani dengan baik, ini adalah amalan yang sangat luar biasa, dan Rasulullah selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Saya tidak mengerti di sini ini melayani masyarakat ya, biasa yang datang ya, beli motor segala ya. Senyum, jangan muka kayak malaikat Israel. Meramut aja. Mohon maaf, salah satu daya tarik itu, pesona yang luar biasa itu tatkala pelayannya itu ramah dan senyum begitu. Mohon maaf, jelek, jangan tersinggung bapak-bapak.
Ganteng itu takdir, begitu juga cantik itu takdir, jelek itu juga takdir. Kalau memang hidung melarat karena kau dikarasi, ya, tapi kan senyum, ramah, bisa membahagiakan orang lain, itu kan bisa diusahai. Itulah yang dikatakan Rasulullah, ahabbu amal indallah idkharu surur fi qulubil mu'minin. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kegembiraan di hati orang yang beriman, walaupun hanya dengan senyuman saja. Saya pesan, Rasulullah itu mengajarkan idza da'aul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah itu kalau diundang orang miskin, beliau cepat-cepat datang, tidak membedakan siapapun yang mengundang. Begitu juga kita. Kebetulan saya juga pedagang. Ini mereka tahu saya pedagang. Saya juga punya toko, saya juga punya usaha. Bagusnya melayani orang itu jangan dilihat siapa yang datang, tapi dilihat dia makhluk Tuhan yang wajib dihargai dan wajib dihormati. Jangan dilihat, ini Pak, mohon maaf, yang banyak tertipu dengan penampilan. Ini ada penampilan gaya bener, sekalinya ada jadi nukar. Ibu juran loh. Ulun kadang-kadang, ulun mohon maaf, ke showroom mobil ulun tuh kadang-kadang orangnya biasa-biasa saja, Pak. Melihat ke tepi cerewet, berapa harganya? Sekian. Jadi bayar. Kalau menyangka kita, oh, ada yang penampilan mida nikis benar. Oh, jambul aja gitu. Lalat aja bisa rabah ya mana. Tapi kadang-kadang cerewet aja nukar ada. Ini pengalaman saya jadi. Makanya kalau orang dulu ke mobil showroom saya, pasti saya suruh anak buah saya coba aja, coba-coba. Kalau dia membeli, alhamdulillah, tidak membeli tidak jadi masalah. Saya sudah memberikan kebahagiaan kepada konsumen saya yang datang. Gitu. Kan orang melihat misalnya nih mobil besar, mobil yang agak mewah sedikit, masuk aja. Biar mencoba, kadang kami kalau mencoba, coba aja, bawa keliling. Ingin nukar kah ada, yang penting dia bahagia. Seperti itu. Jangan dilihat, kita ini kadang-kadang aneh. Bila yang datang minta orangnya minta mau urusan, batis minta gana-gana, anak minta bahimusan, minta koler melayani itu minta seadanya aja. Ada berapa Pak? Baca sorangan dia minta. Padahal mohon maaf, dia membeli tidak membeli, dia belanja tidak belanja, kita senyum memberikan kebahagiaan, itu pahalanya yang sangat luar biasa. Dunia tidak dapat duitnya, tapi akhirat kita dapat tabungan amal. Kenapa? Membahagiakan orang yang datang ke tempat kita. Ini saya pengalaman pribadi. Boleh saya cerita lagi? Ini waktunya habis ke sudah? Daripada diturunkan orang, baik turun seorangan. Pak, saya dulu di waktu istri saya tugas di Sukamara, saya belum jadi pegawai negeri di Depak waktu itu. Saya mengurus kepindahan istri saya. Di Sukamara diurus pindah ke sini. Saya masuk instansi pemerintah. Saya masuk, kebetulan waktu itu masih honorer dosen di STAIN, waktu itu belum IAIN. Waktu saya masuk, saya temukan orang pegawai negerinya ini, saya tidak sebutkan instansi pemerintahnya, pakai mesin tik. Tahu pian pakai mesin tik tuh lah. Yang berbunyi tik-tik tuh bang, mesin tik. Datang saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Orangnya ngerokok. Ada perlu apa? Ulun nih hendak konsultasi masalah bini ulun. Di mana bini kamu tugas? Ulun tugas di Sukamara. Berapa tahun sudah di sana? Hanya 2. Oh, 2 tahun kira kau pindah kelompok. Padahal kalau punya akhlak apa? Mohon maaf, rokok matikan dulu. Layani dulu orang yang datang. Masalah bisa memenuhi hajat atau tidak itu urusan belakangan. Kita punya akhlak kepada orang lain. Jangan rokok kipus. Mahyarani kada betunggu ya kayak ini. Akhirnya saya bilang kalau kayak itu ulun kada jadi konsultasi, kada apa-apa juga aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya lupa julun ini. Ini malaikat Ijrail kan apa kan nih? Ini serius pengalaman saya pribadi. Silahkan, baru datang kan ya? Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Oke. Silahkan duduk dulu. Sampai mana tadi? Malaikat Ijrail. Ringkas cerita, saya dulu baru tinggal di Palangkaraya tahun 2004, 2005, 2006 saya honorer dosen. Jadi ada ibu-ibu yang telepon saya, Ustadz, boleh tidak konsultasi? Saya bilang konsultasi apa? Anak saya kena narkoba. Karena sekarang ini orang yang konsultasi dengan saya 2 saja kebanyakannya. Anak kena narkoba atau istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh. Itu tren sekarang. Selingkuh itu selingan indah, keluarga runtuh. Wah ini tuha pacaran gak ada paham ulun.
Ibarat obat tuh kada luar rasa lagi keracunan ya bapak pacaran dia juga. Jadi ringkas cerita datanglah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka pintu saya kaget. Ternyata ibu-ibu tadi membawa suaminya yang suaminya yang tidak menghiraukan saya di kantor pak. Dia kaget lihat saya kaget lihat dia. Kata ibunya sudah kenal, kata suaminya kenal lama. Saya bilang kenal di mana? Iya. Akhirnya saya bilang saya suruh masuk konsultasi, selesai konsultasi masalah anaknya, besok-besok saya ke kantor pak, pelayanannya beda. Yang tadinya kipus berokok baru jawab, Ustaz ada perlu apa biar sini duduk pen minum apa? Beri muar ukuran naik. Pak mohon maaf diakui tidak diakui berarti orang melayani kita tidak ikhlas pak, karena status sosial kita. Karena status kehidupan kita, kan dilihatnya siapa kita. Padahal Islam mengajarkan siapapun yang datang, miskinkah, kayakah, apapun agamanya, wajib dihargai dan wajib dihormati. Kenapa? Karena dia makhluk Tuhan yang wajib dihargai dan wajib dihormati. Makanya Islam mengajarkan, mohon maaf, jangankan kepada manusia, kepada binatang aja punya akhlak. Makanya dalam Islam tidak boleh kencing di lubang-lubang. Baik lubangnya panjang ataupun lubangnya bulat. Ini benar pak. Ini kenapa jadi tertawa? Dan biasa yang kencing di lubang. Benar dalam kitab itu pikiran yang baik-baik aja lah. Dalam kitab itu ada namanya diwar, ada namanya sakit. Kalau diwar itu lubangnya bulat, kalau sakit itu agak panjang sedikit. Dan biasanya kencing di lubang-lubang ini bapak-bapak kebiasaannya. Dan tidak boleh kencing di lubang-lubang dalam ajaran agama Islam, bahkan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena kalau di lubang-lubang itu biasanya ada binatang kecil seperti semut. Kalau kita kamihi, kasihan inya. Kalau lagi acara maulid juga, apalagi mun istilah maunting di pohon kayu serangga istilah cur. Ini saya serius ini. Artinya kepada binatang saja kita punya akhlak dan punya tata kerama. Padahal binatang tidak memiliki akal, binatang tidak memiliki rasa. Itulah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, harus memiliki akhlak walaupun kepada binatang itu sendiri. Itulah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir penutup. Saya cerita belum anak ceramah juga lagi di Masjid An-Nur malam ini. An-Nur itu di mana tuh di Esparman ya. Saya sedikit cerita tentang akhlak Rasulullah dengan keluarganya. Ibu Rasulullah tuh punya istri berapa ibu? 9. Berapa ibu? 9. Saya tambahkan 2, istri Rasulullah tuh 11. Jadi bapak-bapak istri Rasulullah 11. Sekedar tahu aja istri Rasulullah 11. Cuma dari 11 istri Rasulullah yang bujang itu hanya 1 Siti Aisyah. Yang semuanya mohon maaf janda. Dan rata-rata jandanya umur 70-80 tahun. Jadi kalau suami sampean ibu pengen kawin, ya alasannya sunnah Rasulullah, julungi yang 70-80 tahun. Biar aja nya mati keracunan situ. Kita minum susu kada luar sana. Ini kan mohon maaf. Saya sering dengar Ustadz kalau ngomong-ngomong sunnah Nabi. Padahal sunnah Nabi itu bukan hanya kawin saja. Salat sunat rawatib, salat tahajud, sedekah, puas, banyak sunnah Nabi lagi lain pada kawin. Jadi kalau ini tetap aja hendak kancang kawin, julungnya 70-80 tahun. Biar aja makin bahari makin mati situ. Rasulullah tuh punya, ketawa benar sih dia. Jadi punya istri itu 11. Saya cerita sedikit tentang akhlaknya Rasulullah. Karena suatu saat Rasulullah ini berkunjung kepada salah seorang istrinya. Tatkala berkunjung ibu, kebetulan ada tamu mengantarkan makanan. Lalu istrinya bertanya, dari mana makanan yang kau antarkan untuk Rasul di hadapan Rasul? Lalu yang ini menjawab, apa dia bilang? Dikata pembantu, ini makanan dari kiriman istrimu yang di sana. Ternyata istri yang dikunjungi cemburu. Akhirnya
akhirnya dia berdiri, dia pukul sahannya, dia pukul piringnya, jatuhlah makanannya, piringnya pun jatuh. Bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau turun, beliau ambil piring yang jatuh tadi, makanan yang berserakan tadi biar beliau ambil lagi, lalu beliau dengan senyum mengatakan, mohon maaf, ibumu sedang cemburu. Tidak ada umpatan, tidak ada celaan, tidak ada kata-kata yang kasar. Beliau turun mengambil piring yang jatuh, mengambilkan makanan, lalu beliau mengatakan kepada pembantu yang mengantarkan makanan, mohon maaf, ibumu sedang cemburu dan dalam keadaan senyum. Inilah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bagaimana? Wajar aja Sidin Sarik karena lagi cemburu, tidak memarahi istrinya, tidak memarahi pembantunya, tidak memarahi istri yang mengirimkan makanan kepada pembantunya. Bah, kalau kita tahuam lagi, namun bini wani menapak piring di hadapan pembantu, tahuam lagi. Jangankan pian ulun aja gitu, ulun suruh makan kamuntung itu pang piringnya tuh. Tapi inilah akhlak Rasulullah yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Mohon maaf, yang suami punya istri, yang paling baik suami adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Yang paling baik istri adalah orang yang paling baik dengan suami dan anak-anaknya. Kadang-kadang kita ini kan terbalik, Pak. Lawan bini orang baik benar. Walau bini orang ya Allah menyewa aja ding jalan bini orang. Kalau bini orang menelepon, awas bapander. Sampai ke WC belum tuntung lagi. Halo, apa kabar lembut? Imbah bini orang, imbah bini seorang meneleponnya. Hanya 2 menit. Aku haur. Kada bagus gitu tuh. Makanya Rasulullah itu saking romantisnya, ibu bisa bayangkan. Rasulullah tuh saking romantisnya pernah minum 1 gelas dengan Siti Aisyah. Yang disuruh minum siapa duluan? Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah minum, diambil gelasnya, dicari mana yang bekas bibir Siti Aisyah. Itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sudah ganteng, orang yang paling mulia makhluk, begitu romantis dengan istrinya ibu. Ibu tidak usah membayangkan wajahnya Rasulullah. Nabi Yusuf itu seperempatnya Rasulullah. Pernah kejadian di Mesir, kejadian kemarau panjang, ibu-ibu pada kelaparan, dilewatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu semua memandang wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang tadinya lapar 2 tahun terasa kenyang. Ibu, kenapa? Begitu gantengnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau pian lapar kena gue lapar, lihat muha laki pian. Insya Allah menjeluak. Itu ibu hanya seperempat kegantengan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Bahkan dalam Al-Quran, nih kalau orang yang belum dapat jodoh nih, mama kali cepat dapat jodoh nih. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasyalillah ma hadza basyaran in hadza ila malakun karim. Itu kan ceritanya dalam Al-Qur'an, ada dalam surah Yusuf itu. Tatkala Julaiha dihuluti oleh permaisurinya, payah pian nih masa putri raja hendak lawan budak sahaya, uyuh kada level. Jadi ujar Julaiha, kayaknya kami kan kada tahu lagi ngaran Yusuf tuh kayak apa orangnya. Kamu dengar kabar aja. Ringkas cerita, dipanggillah seluruh dayang-dayang bidadari-bidadari, permaisuri-permaisuri di istana. Dijulunglah pancokan-pancokan, dikasih lading semuanya. Lagi asik-asiknya mahiris pancokan, dilewatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qata'na aydiyahunna, terpotonglah tangan-tangan mereka. Wa qulna, dan mereka berkata, hasyalillah, saya takut kepada Allah. Apakah ini malaikat atau manusia? Karena ketampanan wajahnya, begitu lezatnya memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam sampai tangan terpotong saja tidak terasa. Nah, jar Julaiha hanya sekali melihat habis sudah tangan. Aku tiap hari karindangan. Bila pian mengamalkan itu banyak jatuh cinta bisa orang. Itu Rasulullah romantisnya luar biasa kepada istrinya, bekas gelasnya diminumnya. Itulah akhlaknya Rasulullah kepada istrinya. Bagaimana istrinya tidak tersanjung. Ini bisi laki bungas kada.
Hirang pulang. Awak kayu ulin berendam. Selingkuh setiap hari. Oh my, ini kiamat ini nih. Mohon maaf. Begitu juga ibu-ibu. Oh bu, istri yang baik adalah istri yang baik dengan suaminya, yang baik dengan anak-anaknya. Jangan ibu-ibu ini kadang-kadang terbalik juga. Lawan laki orang ini baik benar. Lawan laki orang beradab benar. Inggih. Pun inggih. Uma di hadapan laki orang berjalan batunduk bilang anak aja rungkupna. Imbah di hadapan laki seorang anak kejajak kepala berelaan aja memberi muar benar. Cuma lain ibu-ibu di sini, lain ibu-ibu di sana. Kalau di sini ulun lihat insya Allah sama ibu-ibu nih ya Allah. Kalau hendak ke undangan habis-habisan. Ini hendak ke sini tadi nah ya Allah. Lapisan pertama, lapisan kedua 5 menit dinginakan dulu. Lapisan ketiga, alhamdulillah muha putih bulu hirang. belum lagi yang di atas mata nih. Ini 3 warna nih. Kayak bendera Jerman tuh. Belum lagi eyeliner apa ngarannya itu nah. Di sini tuh. Belum lagi awas tikungan tajam. Belum lagi gincu saking tabalnya ketawa aja gigi habang. Hendak ke undangan habis-habisan. Tapi babaya malam hendak guring ya Allah. Daster yang 3 hari gak ada bata pasing itu. Gantung pakai. Ya Allah, dicium di gulu bau remason. Ditampah bau kalpan. Pakai pupur basah pulang. Babaya laki mencium kalimpanan sidin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.